kehadiran-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Engkau Bapa, Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada dan selalu ada buat setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada
Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini di hari pertama di tahun 2023. Tuhan, kami perlu pesan penuntun untuk kehidupan kami di tahun ini. Jamahlah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menangkap apa yang Kau mau, bahkan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru. Mari kita katakan kepada orang di sebelah kiri kanan, selamat tahun baru. Haleluya. Ya, ini kita masuk di hari yang pertama tahun 2023. Ini membuktikan bahwa kan kebetulan katanya sekarang COVID tidak lagi dianggap sebagai pandemi ya, dianggap sebagai endemi. PPKM sudah dicabut. Tapi bagi banyak orang 3 tahun belakangan ini cukup berat ya, ada banyak tekanan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan yang harus dihadapi. Tapi kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini, keberadaan Anda dan saya membuktikan bahwa pemeliharaan Allah itu tidak pernah gagal dalam hidup kita ya. Jadi masukilah tahun ini dengan penuh optimistis. Kalau Tuhan bisa buat hal-hal yang ajaib di tahun yang kemarin, Tuhan masih bisa lakukan, bahkan lebih besar lagi. Haleluya. Saya mau tunjukkan satu peta buat saudara. Kalau saudara yang suka melihat peta atau yang suka jalan-jalan ke Israel pasti tahu ya. Nah ini mungkin bisa diperbesar sedikit, terlalu besar. Oke, nah oke cukup, naik lagi dikit. Oke, ini ya nggak tahu ya bagi yang sudah ke sono, saya sih belum pernah, jadi saya tahunya lewat peta. Ya, ini di sini Yerusalem, saudaraku. Nah, tapi ada satu tempat yang sangat bersejarah buat bangsa Israel, yaitu di sini yang ada tanda panah. Bila saudara perhatikan, ini mungkin saudara nggak bisa baca ya, tapi saya bacakan namanya Kades Barnea. Kades Barnea, atau dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut Kadesi Barnea, kadang-kadang disebut Kades. Ya. Ini sebetulnya sebuah tempat yang ada di perbatasan, di mana di atas sini adalah tanah perjanjian. Ya, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah buat bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir. Nah, sebelum mereka masuk sini, mereka sempat berhenti di daerah ini yang namanya Kades Barnea. Kades Barnea ini disebut berulang-ulang dalam Alkitab karena tempat ini punya, atau di tempat itulah terjadi peristiwa-peristiwa yang penting bagi bangsa Israel. Dan itu dicatat dalam Alkitab supaya Anda dan saya bisa mempelajarinya. Peristiwa apa itu, bagaimana dampaknya bagi Israel. Karena dampak atau hal yang serupa dialami Israel pada masa itu masih bisa kita alami di zaman kita. Seperti kita tahu kalau sudah baca ya, saya nggak akan buka ayatnya terlalu banyak. Tapi di Kades Barnea untuk pertama kali bangsa Israel bisa melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Jadi dia bisa melihat tanah perjanjian, karena Kades Barnea ini agak tinggi tempatnya ya. Itu tepat di perbatasan. Nah di tempat itu pula bangsa Israel pernah mengutus 12 pengintai untuk melihat apa saja yang ada di dalam tanah perjanjian. Ya, salah satu di antaranya adalah Yosua dan Kaleb. Tapi di tanah itu pula bangsa Israel menolak untuk masuk di tanah perjanjian. Menolak untuk masuk. Padahal Tuhan kasih perintah demikian. Dan di tempat itu pula Israel nyaris dimusnahkan oleh Allah. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa bangsa ini akan aku musnahkan dengan wabah sampar. Dan itu kalau sampai terjadi, kita nggak kenal yang namanya Israel hari ini. Karena sudah lenyap beberapa ribu tahun yang silam.
Jadi sebetulnya tanah atau daerah Kades Barnea ini sebenarnya sudah daerah yang penting buat bangsa Israel. Dan di dalamnya itu ada pesan-pesan Tuhan yang hari ini saya mau sampaikan kepada Anda dan saya. Karena ini berguna buat kita memasuki tahun 2023. Oleh karenanya kita baca dulu ya. Ini dari Bilangan 14 ayat 40 sampai ayat ke-45. Dan keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa, tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Saya ulangi, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Supaya kamu jangan dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu. Dan kamu akan tewas oleh pedang dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Saya ulangi, Tuhan tidak akan menyertai kamu. Lompat ke ayat 45. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Peristiwa ini terjadi hanya 1 hari setelah Allah memerintahkan Israel untuk masuk ke Kanaan. 1 hari. Jadi kalau saya boleh ceritakan sedikit, itu 1 hari sebelum peristiwa ini terjadi, 12 pengintai itu pulang. Lalu memberikan laporan apa saja yang mereka lihat di tanah yang dijanjikan Allah itu. Dan kita tahu ada 10 orang yang memberi laporan yang buruk. Akibatnya bangsa Israel menolak perintah Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Namun keesokan harinya, rupanya bangsa ini mungkin menyesal ya. Kenapa kemarin saya ini menolak perintah Tuhan? Sampai-sampai hampir-hampir dimusnahkan. Esokan harinya lalu mereka memutuskan, ya udahlah kita masuk sekarang. Kita serang tempat itu. Dan tempat yang terdepan itu dihuni oleh Amalek dan Kanaan. Itu yang paling dekat ya, pegunungan yang paling dekat itu dihuni oleh Amalek dan Kanaan. Tapi perhatikan saudara, ayat 42, boleh ke ayat 42? Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Lalu ayat 45 memberitahu kita bahwa bangsa Israel dicerai-beraikan oleh Amalek dan Kanaan sampai mereka lari tunggang langgang sampai ke sebuah tempat yang namanya Horma. Kita mau belajar ada 2 hal yang penting di sini ya, secara singkat saja. Saudaraku, perintah Tuhan itu ada kadaluarsanya. Ada expirednya. Ya, bukan hanya makanan ya, tentunya tidak semua perintah Tuhan. Tapi ada perintah-perintah khusus yang spesifik. Itu ada masa kadaluarsanya. Kalau engkau tidak segera lakukan, engkau kehilangan momennya. Ya, misalnya 1 kali engkau digerakkan Tuhan, diperintah oleh Roh Kudus, tolong si A, jangan tunda, saudara, lakukan segera. Siapa tahu besok engkau tidak lagi bisa berjumpa dengan si A. Ya, itu namanya ada masa kadaluarsa, termasuk dengan perintah Allah, di mana bangsa Israel memasuki Kanaan. Hanya lewat 1 hari saja, dan Tuhan bilang hari ini sudah tidak lagi waktunya engkau masuk ke sana. Yang kedua, ada sebuah situasi di mana Tuhan bisa tidak menyertai. Saya ulangi ya, ada sebuah situasi di mana Tuhan bisa tidak menyertai. Dalam hal ini Israel maupun kita. Situasi apa itu? Situasi ketika di mana kita menolak untuk melakukan perintahnya. Di titik itu, Allah
bisa tidak menyertai kita. Akibatnya apa? Di titik itu pula Israel dibiarkan menghadapi musuhnya dengan kekuatannya sendiri. Oh saudara, ini hal yang berbeda, saudara. Ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa dan penting. Di luar sana ada pengajaran yang mengatakan kalau engkau sudah terima Yesus, maka engkau akan disertai Tuhan seumur hidupmu, selama-lamanya. Saya kurang setuju dengan hal itu. Karena ayat yang barusan kita baca memberi kita tahu, memang ketika kita menerima Yesus, itu adalah awal di mana kita disertai Tuhan. Namun saya mau sampaikan kepada saudara, ketika engkau tidak mau hidup dalam pertobatan, ada satu saat di mana Tuhan tidak lagi menyertaimu. Saya berulang kali ada orang konseling ke sini, dia bilang begini sama saya, ada satu kata yang sering kali saya dengar, Bu, kenapa ibu datang ke sini? Terus dia bilang gini, Pak, saya lelah, capek, letih. Dan ada orang berulang kali, orang yang berbeda, mengatakan hal itu. Namun ketika saya coba tanya, saya perdalam, apa yang menyebabkan semua itu? Cuman satu, ketika mereka menghadapi hidup ini tanpa disertai Tuhan. Di situ mereka kelelahan, di situ mereka letih, capek. Pastilah, jangankan di mereka, saya aja, kalau menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini tanpa penyertaan Allah, saya kecapean, saudara. Betul nggak? Karena kekuatan kita ini limited, terbatas. Tapi bersama Tuhan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Haleluya. Israel maju, berperang melawan Amalek dan Kanaan, tapi tanpa penyertaan Tuhan. Dan Alkitab mencatat, mereka kalah telak, lari, tunggang, langgang. Oleh karena itu, ketika ada beberapa orang yang bertanya, Pak, tahun 2023 gimana? Kemarin tanggal 28 Desember, jadi sekarang ya beberapa hari yang silam ya, 28 Desember, saya membaca di sebuah portal berita nasional yang ada di internet. Itu terambil dari portal yang namanya detik.com, ya cukup terkenal. Judulnya begini, kencangkan ikat pinggang karena harga-harga ini bakal naik tahun depan. Ini kan dia bilang kan 28 Desember 2022, jadi maksudnya untuk 2023. Apa yang akan naik? Nah, ya ini disebutkan. Yang satu rokok, ya puji Tuhan, nggak ada yang merokok kan di sini. Ya bertobatlah engkau kalau merokok. Yang kedua tarif tol akan naik. Yang ketiga tarif kereta api, ya yang suka naik kereta api. Yang keempat bunga bank akan naik. Kalau bunga bank naik akibatnya apa? Bunga kredit naik ya. KPR naik gak? Ikut naik dong ya. 5, tarif listrik naik. Ya, mungkin tidak di Januari, tapi di tahun ini, tahun 2023. 4, harga makanan dan minuman dasar diperkirakan minimal naik 5%, minimal. Ya, jadi bisa di atas itu. Karena apa? Karena biaya pengiriman naik, biaya listrik naik, biaya produksi naik, ya otomatis makanannya jadi mahal kan begitu ya, naik ya. Belum lagi disertai dengan situasi politik yang akan memanas. Karena tahun depan ini kan sudah mendekati pemilu, banyak yang kampanye ya. Ini belum pemilu aja, tuh ada satu capres kemana-mana tuh, cerita sono sini ya. Itu sebenarnya kurang etis juga ya, belum waktunya kampanye sudah kampanye sendiri dia. Tapi saya mau sampaikan begini. Ini yang selama 1-2 bulan terakhir saya berdoa, Tuhan tolong dong kasih kami sedikit saja tuntunan untuk tahun depan. Sedikit saja, sedikit ya. Karena saya percaya suara Tuhan itu satu kata itu kuasanya sudah luar biasa, betul ya? Sedikit ya, kalau bahkan satu kata pun saya bersyukur kalau Roh Kudus itu bersedia menuntun. Tapi Roh Kudus itu memberikan 3 hal, saudara. Ya, ajaib ini. 2023
adalah the year of victory, tahun kemenangan. The year of healing, tahun kesembuhan. And the year of deliverance, tahun kelepasan. Wow, ini dahsyat saudaraku. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengalami 3 hal itu? Betul nggak? Kan harus ada caranya dong, ya toh. Bukan saja sebuah janji yang tidak bisa kita alami, kan buat apa juga. Nah, kuncinya sebenarnya sederhana. Yaitu Tuhan ada di tengah-tengahmu. Waktu Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan mengalami tahun ini adalah tahun kemenangan. Saya tidak berkata tahun ini tidak ada masalah. Bukan begitu. Tapi saya mau katakan, kalaupun ada banyak masalah, bersama Tuhan kita akan menang. Amin. Haleluya. Nah, lalu apa? Apakah yang bisa membuat kita berjalan melalui tahun ini bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Tuhan? Oleh karenanya kita melihat dari Ulangan 7, mulai ayat pertama ya. Ulangan 7 ayat pertama, kita akan membaca melompat-lompat saudaraku supaya nggak terlalu banyak. Bunyinya demikian. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Saudara, ini memberikan sebuah informasi yang sangat bagus ya. Jadi sebetulnya kalau secara manusiawi orang Israel menolak untuk masuk ke Kanaan itu sebenarnya logis. Kenapa? Karena ada 7 bangsa. Yang pertama mereka lebih banyak. Yang kedua secara militer mereka lebih kuat. Ya namanya kan kalau orang pinter kan pasti berpikir jauh. Bisa menang gak nih? Kalau nggak bisa menang ngapain diterusin? Kan kira-kira begitu ya. Secara logika mereka memang harusnya kalah. Tapi Tuhan bilang kalau aku sudah bawa engkau ke sana dan membawa engkau bisa menghadapi ke-7 bangsa itu, ada hal-hal yang akan atau harus engkau lakukan. Ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Sekali lagi saudaraku, Tuhan tidak menjanjikan 2023 tidak ada rintangan-rintangan. Mungkin saja rintangannya lebih besar daripada 2022. Tapi bersama Dia, kita akan jadi pemenang. Kita lompat ke ayat 5. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Ini milik siapa? Milik ke-7 bangsa itu. Karena ke-7 bangsa itu masing-masing menyembah Allah yang berbeda-beda. Yang pasti mereka tidak punya Allah Israel. Tidak mengenal Allah Israel. Mereka masing-masing punya dewa-dewa sendiri. Punya tempat-tempat penyembahan berhala. Perhatikan saudara. Dikatakan hancurkan semua itu. Kenapa ini dilakukan? Tuhan mau agar Israel tidak dipengaruhi oleh mereka. Saudara. Tidak ada Allah lain selain Allah Israel yang disembah oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan mau agar Israel tidak memiliki Allah lain. Saudaraku, mungkin saudara bertanya, Pak, itu kan dulu Pak. Banyak patung sesembahan, kita kan nggak melakukan seperti itu. Saudara, yang dimaksud di sini adalah ketika engkau memiliki sesuatu
lebih kau cintai, lebih kau hormati, lebih engkau prioritaskan daripada Tuhan, sebetulnya engkau sudah menyembah Allah lain. Amin, saudara. Apapun itu, maaf loh. Uang bisa nggak lebih prioritas dari Tuhan? Oh, bisa sekali. Manusia bisa nggak lebih prioritas dari Tuhan? Oh, bisa sekali. Ya, kadang-kadang loh, karena manusia, kita bisa menggeser. Doanya besok aja. Betul nggak? Di sini nggak ada, maksudnya nggak ada yang ngaku. Ya. Tapi ada hal-hal yang sebetulnya lebih kita utamakan dari Tuhan. Saudara, sebetulnya jangankan lebih diutamakan dari Tuhan, setara aja, kita anggap setara sama Tuhan, itu sebenarnya udah salah. Saudara mengerti? Kita anggap setara nih, misalnya uang kita setarakan dengan Tuhan. Sama-sama penting Pak, sama-sama nilainya sama-sama tinggi. Oh, Anda tidak bisa mengikuti Tuhan dengan cara seperti itu. Artinya apa? Yesus harus menjadi prioritas utama. Yesus harus menjadi yang pertama dan terutama. Dulu satu ketika ya ada seorang pemuda yang baru lulus kuliah datang ke sini. Dia seorang pemuda yang cinta Tuhan, saudara. Pemuda yang punya jam baca Alkitab yang teratur setiap hari. Dia suka berdoa, artinya jam doanya juga teratur. Ya, saudara, kalau saudara bilang jam doa teratur itu doa yang sesungguhnya itu bukan doa makan ya, doa bangun tidur yang hanya 30 detik selesai. No, saudara. Ini bicara antara komunikasi seorang anak dengan bapaknya. Bayangkan kalau engkau punya anak ya, ngomong sama dirimu yang adalah ayahnya sehari cuma 30 detik. Pak, aku mau kerja Pak, lindungi aku, berkati aku. Amin. Pergi gitu. Pak, aku udah pulang, mau tidur Pak, kasih aku mimpi yang nyenyak, mimpi indah. Amin gitu. Saudara, itu hubungannya gak sehat sebetulnya. Seharusnya seorang anak bisa bicara hati ke hati dengan sang ayah. Betul gak? Yang sehat kan begitu. Saya rindu loh, ini anak saya 2 nih, kebetulan di Malang. Begitu dia di Malang, saya ajak ngobrol. Ya, walaupun sebenarnya saya ini orangnya agak pendiam juga, tapi saya usahakan, saya ingin tahu gimana kondisinya, gimana kuliahnya, gimana perkembangannya. Ya. Dan yang satu ini, yang kecil ini akan sedikit lama di Malang, ya karena memang mata kuliahnya udah selesai semua, dan dia mau isi dengan banyak kegiatan. Ya. Jadi dia di Malang nih, les bahasa Jepang, saudara. Les bass, les keyboard, les drum, jadi bisa semua nih ya. Tapi mainnya satu-satu maksudnya. Tapi dia mau isi dengan semuanya. Bahkan dia bilang mau les coding. Saya coding sendiri nggak tahu apa ya. Mungkin saudara lebih ngerti apa itu coding ya. Ya nggak apa-apalah kalau untuk hal-hal yang positif. Silahkan. Tapi saya bilang begini. Ingat satu hal. Di atas segalanya Tuhan lebih penting dari itu semua. Karena Tuhan yang bisa memberi masa depan kepada dia. Bukan itu semua. Amin, saudaraku. Ya, anak muda ini adalah orang yang betul-betul orang yang cinta Tuhan. Dia bilang gini, Pak Hari saya udah lulus. Mohon dong doakan saya. Saya mau cari kerja nih. Supaya ada kerjaan yang cocok. Kalau bisa sih gajinya bagus. Ya, singkat cerita saya doakan lah. Dan setelah didoakan, saya nggak jumpa dia. 2 minggu kemudian saya dapat kabar dari orang ini. Dari pemuda ini, Pak Hari, puji Tuhan saya udah dapat panggilan interview hari ini. Nah, singkat cerita, ternyata dia diterima di sana. Di sebuah perusahaan tidak terlalu besar, tapi ternyata gajinya lumayan loh. Gajinya di atas UMR. Dia mulai kerja, dia mulai nikmati segala sesuatunya, ada fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan buat dia. Namun ketika 2 bulan kemudian, saya sempat ketemu, saya bertanya sama dia, gimana kerjaannya? Dia bilang, bagus Pak, saya bisa lancar semuanya. Nah terus terakhir saya bilang, gimana hubunganmu dengan Tuhan? Terus dia terdiam. Dia bilang gini Pak, sejak saya kerja, berulang kali, hampir
4 atau 5 hari dalam seminggu saya ini diminta lembur. Masuk pagi, harusnya jam 5 udah pulang, saya harus kerja lagi, diminta lembur. Memang dikasih uang lembur sih, tapi saya sampai di rumah jam 9 Pak. Badan ini rasanya udah capek. Mau menyembah Tuhan saya lelah. Mau merenungkan Alkitab saya udah gak punya waktu lagi Pak. Besok pagi saya harus kerja lagi. Dan maaf, akibatnya saya secara rohani rasanya kering. Hubungan saya rasanya renggang dengan Tuhan. Walaupun secara keuangan saya melimpah. Saya bilang begini sama dia. Keluar saja. Karena bukan uang yang bisa memberikan masa depan. Tapi Tuhan. Cari kerjaan lain. Tuhan pasti kasih. Dan anak muda ini membuat keputusan yang benar. Dia resign, mengundurkan diri. Lalu dia mulai mencari pekerjaan lain. Dapat saudara. Dan kerjaan yang baru. Gajinya lebih kecil daripada yang lama. Tapi dia bisa pulang jam 5. Dia masih punya waktu untuk merenungkan Alkitab. Dia masih punya waktu untuk menyembah Tuhan. Bahkan dia masih punya waktu untuk berbuah bagi kerajaan surga. Haleluya. Hari ini ya, pemuda ini sudah berhenti bekerja. Sudah punya usaha sendiri. Yang hasilnya bahkan jauh lebih besar daripada di perusahaan yang pertama dulu. Saudaraku, kita tidak perlu memikirkan masa depan kita kalau engkau berjalan bersama Tuhan. Karena sebetulnya itu semua terjamin. Amin. Tuhan mau tidak ada Allah lain dalam hidup kita. Artinya apa? Yesus menjadi prioritas pertama. Engkau yang punya anak-anak, ajarkan itu dong sama anak-anakmu. Supaya juga anak-anak kita memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, Ulangan 7 ayatnya yang ketiga. Bunyinya demikian, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Memang secara literal punya arti agar orang Israel tidak mengizinkan atau melarang anak-anaknya kawin dengan anaknya orang Feris, orang Amori, atau orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian. Allah hanya mengizinkan anak orang Israel menikah dengan sesama orang Israel. Tapi sebenarnya ini punya tujuan jauh lebih dalam daripada itu, saudara. Ya. Kenapa sih Tuhan melarang? Tujuannya apa? Supaya Israel tidak tercemar oleh cara hidup bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan akhirnya kompromi dengan dosa. Saudaraku, ketika Israel mengizinkan anaknya menikah, sebagai contoh, menikah dengan putra atau putrinya orang Kanaan. Maka ketika anaknya yang dulu hanya menyembah Allah Israel, mulai melihat, suami saya punya dewa yang berbeda. Mau ngomong apa? Mau dibilang salah suaminya sendiri. Dan ketika mereka sudah hidup sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan terus menerus. Akhirnya apa? Dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Perhatikan saudara, sesuatu yang sebetulnya amat berpengaruh di pandangan Allah, akhirnya dianggap biasa sama mereka. Dan lebih parah lagi, terbukti di dalam perjanjian lama, saudara bisa cari di mana-mana. Ketika ini terjadi, anak-anak Israel mulai berkompromi, menyembah Allah Israel dan menyembah Allah lain. Dilakukan secara bersama-sama. Kelihatannya kan begini, saya masih menyembah kok Allah Israel. Saya tidak meninggalkan Allah Israel, saya tidak meninggalkan Yesus. Ini kan cuma sekali-kali aja. Cuma sekali-kali, saudara. Tapi itu membawa dampak yang dahsyat, saudaraku.
Oleh karena itu Tuhan melarang, jangan kompromi. Ada seorang raja yang awalnya baik. Ya saudara kalau mau baca itu ada di, saya lupa ini di 2 Tawarik kalau nggak salah ya, nanti saya cari. Namanya Raja Amasya. Dia adalah salah satu raja yang pernah memerintah kerajaan Yehuda. Dan ditulis dalam Alkitab, awalnya raja ini melakukan segala hal yang benar. Segala hal yang benar di hadapan Allah. Benar loh. Ya. Namun satu kali ketika raja ini bersinggungan dengan orang Edom, ya, atau seringkali disebut Bani Seir, ya, sebut mudahlah Edom, bahkan mereka berperang dan segala macam menikmati jarahan dari Edom. Raja ini kepincut, raja ini tergoda untuk menyembah Allah Edom. Dan Alkitab mencatat setelah itu Tuhan tidak lagi menyertai Amasya. Saudara, Amasya mati secara mengenaskan karena dia mati dibunuh bahkan oleh pengikutnya sendiri yang memberontak. Dikejar-kejar sampai ke sebuah kota yang namanya Lakis dan dibunuh di sana. Seorang raja yang awalnya disertai Tuhan. Oleh karena itu saudara, di awal tahun ini saya mau mengingatkan kita semua, jangan kompromi dengan dosa. Anda jangan sampai berhenti berbuat dosa. Tapi Anda harus sampai pada titik membenci dosa itu. Bukan hanya berhenti, aku benci, jijik terhadap dosa. Karena itulah sikap Allah terhadap dosa. Allah itu jijik loh terhadap dosa. Seperti melihat kotoran, maaf loh. Harusnya sikap kita juga sama. Jijik terhadap dosa. Benci. Coba senggol sebelah kiri kananmu. Engkau harus membenci dosa. Coba katakan. Jadi jangan ada lagi sebuah perkataan yang selalu diawali dengan kalimat yang diawali dengan kata-kata sekali-kali nggak apa-apa. Sekali-kali buka situs porno nggak apa-apa. Sekali-kali berbohong nggak apa-apa. Sekali-kali ya kita bisnis dengan cara yang tidak jujur nggak apa-apa. Itu apa-apa saudaraku. Itu apa-apa banget itu. Berulang kali saya kedatangan pemuda atau pemudi di gereja kita ini loh. Untungnya kok bukan anggota jemaat sendiri ya. Kalau enggak sedih gitu ya. Gimana gitu rasanya. Mereka jatuh dalam dosa percabulan, perzinahan, bahkan sampai hamil segala macam. Awalnya cuma apa? Sekali-kali lihat situs porno. Cuma diawali dari situ loh. Saya mau katakan saudara, ketika engkau memberi kesempatan dosa masuk dalam hidupmu, dosa itu akan menarik engkau jatuh lebih dalam lagi. Ngerti enggak? Enggak hanya sampai berhenti di situ. Karena dosa akan membawamu kepada dosa yang lain. Perhatikan itu. Dosa akan membawamu kepada dosa yang lain. Saya kasih contoh ya, gampang aja. Ya, ini misalnya. Saya datang ke rumahnya Dr. Oli. Dr. Oli ini orang yang sangat suka menjamu tamu. Jadi semua tamu yang datang ke rumahnya pasti dikasih makanan. Ya, dikasih makanan. Kalau enggak percaya coba sendiri. Loh ya, beneran. Ya, kadang-kadang kalau saya enggak ada makanan di rumah saya ke sono. Karena pasti dapat makan. Ya. Tapi coba begini ya, andaikan saja. Har, dari mana? Dari rumah. Ayo makan dulu. Ini ada sambal pecel, ada ini, ada itu, ada kerupuk udang dan segala macam. Enak ya. Tapi saya ini mungkin kenyang. Sekali-kali aja. Saya berbohong. Tante, sudah makan. Padahal belum makan. Sudah makan. Makasih tante, lain kali aja. Kan cuma sekali-kali berbohong. Terus Dr. Oli tanya lagi. Sudah makan? Makan apa tadi Har? Bohong lagi enggak? Ya sudah bohong sekali, mau nggak mau diterusin daripada ketahuan dong. Bubur ayam tante.
Terus dia tanya, beli buburnya di mana? Kan jadi keterusan. Dosa akan menggiring kita kepada dosa-dosa yang lain. Oleh karenanya kalau engkau ingin disertai Tuhan di tahun ini, jangan kompromi dengan dosa. Engkau harus benci dosa itu. Bukan hanya berhenti, aku membenci dosa. Amin. Yang ketiga, hanya 3 saudara, ya, jadi jangan khawatir lama-lama. Ini adalah pesan klasik, tapi janjinya sampai selama-lamanya. Jadi berlaku terus-menerus sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bunyinya demikian, karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ulangi, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, inilah janji yang akan terjadi dalam kehidupan bagi siapapun yang bersedia menjangkau jiwa. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya bersyukur saya bisa kenalan dengan Pak Ham dari Korea. Ini Pak Ham ini hari ini datang sama mantunya ya. Mantunya enggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Jadi selama ini dia ikut kebaktian di sini dengan hati. Haleluya. Tapi saya percaya Roh Kudus nanti memberi pengertian ya. Saya bersyukur saya kenal dengan Pak Ham. Karena saya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Beliau ini melayani tanpa banyak fasilitas. Bahkan diawali hanya dengan istri saja Pak ya. Namun bagaimana buah pelayanannya. Bagi saudara yang pernah berangkat ke Sumba dengan kita bisa lihat sendiri buah pelayanannya. Dan saudara, saya juga melihat bagaimana penyertaan Allah dalam hidupnya. Sehingga segala sesuatunya tercukupi dengan baik. Tanpa pernah minta-minta loh. Dia tuh enggak pernah minta-minta loh. Tapi apa yang dia tabur di sana itu luar biasa. Janji ini digenapi dalam hidup dia. Bahwa Tuhan menyertai beliau. Karena beliau bersedia menjangkau jiwa. Saudara, hal yang ketiga kalau saudara mau agar hidupmu disertai oleh Allah. Jangan berhenti menjangkau jiwa, saudara. Beritakanlah Yesus. Beritakanlah perbuatannya yang ajaib. Beritakanlah kasihnya. Beritakanlah pertolongannya yang pernah kau alami kepada mereka yang belum kenal kepada Kristus. Mungkin mereka menolak, mungkin mereka diam saja, tapi mungkin mereka juga akan menerimanya. Terlepas dari apapun respon mereka, Tuhan bilang apa? Aku menyertai dirimu. Aku menyertai engkau. Saudara, ketika 3 minggu yang lalu kita mengadakan training di Jakarta, ada 6 gereja yang mendaftar ikut training. Dan selama 2 hari penuh kita melatih mereka. Ketika saya tanya sama mereka, selama ini apa yang Bapak Ibu buat untuk menjangkau jiwa? Dan jawaban mereka semua hampir serupa. Berdoa. Saudara, berdoa itu menurut saya menjangkau surga. Bukan menjangkau jiwa ya. Berdoa. Ya nggak ada salahnya. Dan memang orang Kristen harus berdoa. Tapi apakah ada tindakan nyata bagaimana gereja-gereja itu melatih jemaatnya untuk menjangkau jiwa? Nggak ada saudara. Ya cuma berdoa. Berdoa dan menanti. Berdoa dan menanti ya. Saya percaya malaikat Tuhan bisa dipakai juga untuk menjangkau jiwa ya. Roh Kudus bisa menjangkau jiwa secara langsung. Tapi sebenarnya Tuhan menghendaki Anda dan saya menjadi partner kerja untuk menjangkau jiwa.
Haleluya. Jadi ketika mereka ikut training dan dilatih, mereka tuh seperti orang yang baru terbuka matanya. Oh, bisa toh Pak, begini toh caranya. Ini selama ini kami nggak pernah lakukan yang seperti ini. Apalagi ketika hari terakhir mereka turun ke jalan, memang walaupun pada hari terakhir itu ada hujan ya, jadi nggak bisa semaksimal mungkin. Tapi ada beberapa orang yang bisa menjangkau, disertai dengan tanda-tanda heran, kesembuhan terjadi saudaraku. Buat mereka itu seperti hal yang baru gitu ya. Jadi kita 8 orang berangkat ke sana ya. Bahkan saya berangkat dalam keadaan kurang sehat sebetulnya. Pulang tuh dengan rasa puas gitu loh. Aduh, kita ini nggak buang waktu di sana. Sayangnya waktu itu Paham nggak bisa ke sana ya. Kalau Paham bisa ke sana, dia juga bisa bersaksi bagaimana Tuhan berkarya di Sumba. Bisa menjadi sebuah penyemangat juga gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Dengan apa yang ada, mereka sangat diberkati, saudaraku. Dan tahun ini secara khusus Tuhan berkata, ini adalah the year of healing and deliverance. Ini adalah tahun kesembuhan dan kelepasan. Saudaraku, saya mau kasih pengertian sederhana. Pak, bukannya tahun-tahun kemarin sudah terjadi kesembuhan. Bukannya tahun-tahun kemarin sudah terjadi kelepasan. Saudara, itu akan dilipat gandakan tahun ini. Dilipat gandakan. Jadi saya akan lebih fokus untuk menjangkau orang-orang melalui 2 hal ini. Karena memang Tuhan sudah nyatakan. Dan saya lupa, saya pernah sampaikan di sini atau enggak ya, tapi saya pernah bicara dengan 1-2 orang atau di pengerja bahwa kalau Tuhan izinkan, dan kedua kalau Paham bersedia ya, kita akan adakan KKR kesembuhan di desa-desa Marapu. Bukan training Pak, bukan. Tapi KKR langsung kesembuhan di desa-desa Marapu di sana. Nanti langsung kita bikinin kolam baptisan di situ. Jadi yang mau menerima Kristus langsung aja dibaptis lah. Ya, biar yang membaptis itu pendeta-pendeta Sumba ya Pak ya. Haleluya ya. Kalau Tuhan izinkan dan Paham juga tidak keberatan. Itu adalah salah satu agenda kita tahun ini, saudara. Saudaraku, janji Tuhan itu perlu diresponi. Betul? Kalau gereja kita hanya menerima janji Tuhan, amin. Tapi tidak ada respon, nggak ada yang akan terjadi, saudara. Artinya kalau kita terima, amin, kita percayai, lalu ada langkah yang berikutnya. Kita lakukan janji itu, kita hidupi, maka janji itu akan menjadi kenyataan, saudaraku. Saya melihat ada banyak sekali orang Kristen mengamini janji Allah, tapi tidak memberikan respon apa-apa. Akibatnya apa? Janji hanya menjadi sebatas janji. Kayak lagu lama itu. Ya, masa saudara mau seperti itu? Enggak, saudara. Allah memberikan janji kepada bangsa Israel. Aku akan memberikan kepadamu tanah yang penuh, yang limpah dengan susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Tapi kalau mereka nggak mau keluar dari Mesir, mereka hanya mau di padang gurun saja. Mereka tidak mau masuk ke Kanaan. Janji itu hanya sebatas janji. Artinya gini, the year of healing, the year of deliverance, pasti kita akan alami. Tapi dengan syarat kita mau menghidupi, melakukan janji itu. Amin. Ya, satu kali saudara, ada pendeta-pendeta dari Papua diundang ke Jakarta, saudara. Ya, yang undang ini seorang pengusaha dan hamba Tuhan jadi dia hamba Tuhan yang sangat baik dan cinta Tuhan, tapi juga seorang pengusaha, dia masih punya usaha, ya usahanya usaha yang cukup besar lah. Diundang, katanya gini, saya mau jamu orang-orang Papua ini datang ke Jakarta, nanti saya mau ajak keliling-keliling, saya ajak makan gitu. Mereka betul-betul datang, saudara. Tiket dibelikan, hotel disediakan, semua disediakan. Sampai di Jakarta, mereka dijemput, dibawa ke hotel. Terus nanti malam saya akan ajak saudara makan malam di salah satu mall terbesar di Jakarta. Siap kan ya? Jam 6 kita jemput. Ya siap.
Waktu sampai sana jam 6 dijemput, ini pendeta ini sudah siap di lobi, lalu berangkatlah ke salah satu mall yang terbesar di kota Jakarta. Ya buat kita mah mall kan di mana-mana sama aja ya saudara ya. Ya emang nyaman, dingin, mewah, bersih dan segala macam. Dan kita tahu saudara, di mall itu kan selalu umumnya ya. Yang namanya pintu masuk itu kebuka sendiri, betul ya? Ada sensornya. Kebuka sendiri kalau kita mendekati ya. Jadi ketika bapak-bapak dari Papua itu melihat orang masuk mall, pintunya kebuka sendiri. Sret. Wah, ada malaikat di tempat ini, katanya gitu. Terus dia tanya sama kawannya, kau punya malaikat atau tidak? Masuk pintu itu harus pakai malaikat, katanya gitu. Jadi mereka lihat orang masuk, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Terus pengusaha yang menjauh mereka bilang, ayo. Mereka bingung, bagaimana kita jalan atau tidak? Ayo. Terus ada satu jalan, terus ketika mereka dekat, pintunya buka. Aku punya malaikat juga ternyata. Masuk ya. Saudara, pengusaha itu bilang, kalau engkau mendekati pintu itu, memang pintu itu akan terbuka sendiri, gak usah takut. Dan engkau tidak perlu malaikat ke sana. Tapi saudara, saya mau katakan, kalau engkau tidak mendekati pintu itu akan tetap tertutup. Amin. Sekalipun dia bisa terbuka, kalau engkau dekati. Ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan agar janji Allah terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kalau enggak, maaf, kita hanya sebatas mendengar janji Tuhan. Baik, saya percaya 2023 tahun yang penuh kemenangan. Dan saya mengingatkan supaya kita mengingat 3 hal ya. Yang pertama, Yesus adalah prioritas dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan kompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, hidupi janji Tuhan. The year of healing, the year of deliverance. Amin, saudaraku. G. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Biar musik saja. Bapa, kami bersyukur buat tuntunan-Mu untuk kami memasuki tahun 2023. Kami mempercayainya dan kami mau menghidupinya. Tuhan, pakai gereja ini, pakai setiap kami. Dan kami mau memasuki tahun ini bersama-sama dengan Engkau.
Karena tanpa Engkau ada di tengah-tengah kami, tanpa Engkau ada dalam kehidupan kami, amatlah kecil kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur di hari pertama tahun ini, betapa Engkau Allah yang bersedia mati ganti kami di atas kayu salib, menebus kami dari segala dosa. Dan oleh karenanya, kami berhak menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Mari saudaraku, saya memberi waktu sebentar untuk engkau merenungkan. Dan bila ada hal yang perlu engkau akui di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya persilahkan para hamba-hamba Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku," kata Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Haleluya. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Silakan duduk Bapak Ibu. Kuasa-Mu menyembuhkan,
Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini, untuk perjamuan kudus, untuk firman-Mu, untuk kebaikan dan hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Ini umat-Mu, kiranya Engkau terus menuntun kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau di sepanjang kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, saya ingin mengingatkan sebentar sebelum kita mendengarkan pengumuman bahwa doa malam yang biasanya diadakan pada hari Rabu, khususnya untuk Rabu ini diliburkan karena kami ada tim yang harus ke Bukit Doa. Jadi tapi Rabu depan sudah mulai kembali normal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka minggu depan, harap mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram gereja. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 2 siang. Linknya juga diinformasikan melalui grup Telegram gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu minggu depannya lagi. Dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup pagi ini ibadah ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, tahun yang baru. Kami boleh mengawali ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Kau himpunkan kami dalam keadaan yang baik, sehat. Terima kasih Tuhan. Kami bilangan orang-orang benar yang mengasihi Engkau. Kami bersukacita, bersyukur Tuhan buat tuntunan-Mu, agar kami melangkah di tahun 2023 ini dengan iman yang penuh, dengan kepastian dan janji-janji-Mu yang akan kami hidupi. Kami mau disertai oleh Roh-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat tuntunan-Mu. Apa yang boleh kami terima, kami dengar, akan kami simpan di dalam hati, dan kami imani dan kami hidupi. Kami berdoa buat gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi Tuhan. Baik itu pengembalaannya, pelayanannya di tahun 2023 lebih dari sebelum-sebelumnya Tuhan. Kau sertai dengan tanda-tanda ajaib-Mu. Biarlah hati hamba senantiasa melekat di dalam hidupnya, memimpin seluruh umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, menjadi pribadi Engkau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anak beliau. Berkat yang sama boleh kami terima bagi umat-Mu, GBH pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, penuhi dengan hasrat ilahi, kuasa Roh-Mu, kuasa firman-Mu, hingga hidup kami penuh firman, pikiran Kristus yang ada senantiasa di dalam hidup dalam setiap kami. Mari Tuhan, pakai hidup kami lebih lagi Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan. Jadi alat bagi kasih, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Saluran kebenaran, doa dan kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia. Kami melepas berkat buat Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau landa Indonesia dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Pak Presiden kami Pak Jokowi beserta jajarannya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan ilahi Tuhan, agar setiap keputusan dibuat benar dan tepat buat kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebentar kami boleh pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan kemampuan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.